Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Kami kembali akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan dugaan korupsi terkait penyaluran dana oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau LPDP KU MKM, jadi sebuah lembaga di bawah Kementerian Koperasi ya, di Provinsi Jawa Barat. Ini juga sudah kami sampaikan kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyidikannya, dan sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa ketika penyidikan cukup dan kemudian para tersangka dilakukan penahanan, kami pasti akan menyampaikan perkembangan perkara ini, termasuk konstruksi perkaranya dan siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka serta pasal-pasalnya. Sore hari ini hadir pimpinan KPK, Pak Nurul Gufron, dan juga Deputi Penindakan, Pak Karyoto. Nanti akan disampaikan poin-poin dari konstruksi perkara dimaksud, termasuk pasal-pasalnya. Dan setelahnya kami beri kesempatan 3 orang penanya untuk satu sesi ya. Silakan 1 orang dihabiskan seluruh pertanyaannya, baru berganti pada penanya yang lain. Berikutnya kami silakan Pak Nurul Gufron untuk menyampaikan poin-poin dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Ali Fikri, kami akan menyampaikan konferensi pers berkaitan dengan pengumuman dan penahanan atas tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyaluran dana oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau LPDB KU MKM di Provinsi Jawa Barat. Hari ini pada tanggal 15 September 2022, kami akan menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyaluran dana oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau LPDB KUMKM di Provinsi Jawa Barat yang diduga merugikan negara senilai 116,8 miliar. Diawali prosesnya melalui pengumpulan informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK melakukan penyidikan dan meningkatkan perkara ini pada tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Pertama, A. Saudara KD. Yang bersangkutan adalah Direktur LPDB KUMKM periode 2010 sampai 2017. B. Saudara DK. Yang bersangkutan adalah Ketua Pengawas Koperasi Pedagang Kaki Lima Pancabakti Jawa Barat. C. Saudara DW, Sekretaris 2 Koperasi Pedagang Kaki Lima Pancabakti Jawa Barat. D. Saudara SK, Direktur PTPN di Jawa Barat. Untuk kebutuhan dan kelancaran proses penyidikan, selanjutnya tim penyidik menahan para tersangka masing-masing selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 15 September 2022 sampai 4 Oktober 2022 dengan penempatan sebagai berikut. A. Saudara KD ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Saudara DK ditahan di rutan KPK pada Gedung Kafling C1. Saudara DW ditahan di rutan KPK di Gedung C1 dan saudara SK ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Perlu kami sampaikan konstruksi perkara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana koperasi ini sebagai berikut, yaitu sekitar tahun 2012, SK selaku Direktur PT PN menemui saudara KM selalu dirut LPDB KU MKM saat itu dengan maksud untuk menawarkan bangunan Mall Bandung Timur Plaza atau BTP yang kondisi bangunannya belum selesai 100%, masih proses pembangunan dan tidak berjalan pada saat itu. Tawaran SK dimaksud antara lain agar KM dapat membantu dan memfasilitasi pemberian pinjaman dana
dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau LPDP KUMKM. Saudara KD menyetujui penawaran tersebut dan merekomendasikan Saudara SK untuk segera menemui Andara Aludin selaku Ketua Pusat Koperasi Pedagang Kaki Lima Pancabakti Jawa Barat atau Kopanti Jabar agar bisa mengkondisikan teknis pengajuan pinjaman dana bergulir melalui permohonan ke Kopanti Jabar. Sesuai arahan KD, selanjutnya Andra Aludin meminta DK mengajukan permohonan pinjaman sebesar 90 miliar ke LPDB yang akan digunakan untuk membeli kios di Mall BTP seluas 6.000 meter persegi yang akan diberikan pada 1.000 orang pelaku UMKM. Data pelaku UMKM yang dilampirkan sebagai syarat untuk pengajuan dana bergulir LPDB tersebut yang mencapai 1.000 orang tersebut diduga palsu ataupun fiktif. Namun dengan data yang fiktif ataupun palsu tersebut tetap dipaksakan agar dana bergulir tersebut bisa segera dicairkan melalui pembukaan rekening bank yang dikoordinir oleh Saudara DW. Agar penyaluran dana bergulir segera terrealisasi, Saudara KM kemudian membuat surat perjanjian kerjasama dengan Kopanti Jabar tanpa mengikuti dan mempedomeni analisa bisnis manajemen resiko. Artinya prasyarat untuk pencairan ataupun persetujuan dana tersebut mestinya dengan analisa bisnis dan manajemen resiko. Hal tersebut tidak dilakukan ataupun dilakukan dengan tidak benar, tetapi tetap diberikan. Untuk periode 2012 sampai 2013 telah disalurkan pinjaman dana bergulir pada 506 pelaku UMKM binaan Kopanti Jabar sebesar 116,8 miliar dengan jangka waktu pengembalian selama 8 tahun. Uang sebesar 116,8 miliar tersebut seluruhnya kemudian di-autodebit melalui rekening bank milik Kopanti Jabar dan selanjutnya dibayarkan ke rekening Bank PT PN milik Saudara SK sebesar 98,7 miliar. Karena pengembalian pinjaman yang dapat dilakukan SK hanya sebesar 3,3 miliar dan masuk kategori macet, sehingga Saudara KD mengeluarkan kebijakan untuk mengubah masa waktu pengembalian yang semula dari 8 tahun di restructuring menjadi 15 tahun. Saudara KD selanjutnya diduga antara lain menerima uang sejumlah 13,8 miliar dan fasilitas kios usaha ayam goreng di Mall BTB dari Saudara SK. Sedangkan Saudara DK dan DW diduga juga turut menikmati dan mendapatkan fasilitas antara lain berupa mobil dan rumah dari Kopanti Jabar. Perbuatan para tersangka tersebut diduga antara lain bertentangan dengan ketentuan pertama, Peraturan Direktur dan Peraturan Direksi LPDB KUMKM tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman atau pemberian pembiayaan kepada koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui perantara. Kedua, Peraturan Direksi LPDB KUMKM tentang prosedur operasional standar pinjaman atau pembiayaan di lingkungan LPDB KUMKM. Ini adalah dasar-dasar yang dalam pandangan penyidik sifat melawan hukumnya karena melanggar peraturan direktur dan peraturan direksi LPDB tersebut. Jadi LPDB telah mengeluarkan beberapa peraturan sebagai persyaratan untuk penyaluran kredit atau pembiayaan, namun dilanggar sendiri. Akibat perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian negara sekitar sejumlah 116,8 miliar. Para tersangka atas perbuatannya dimaksud disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 Yungto Undang-Undang nomor 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kami berharap kejadian ini adalah kejadian yang terakhir dalam penyaluran bantuan dana
baik kepada koperasi, UMKM, kecil, mikro, dan menengah yang sesungguhnya didedikasikan untuk memberikan bantuan permodalan agar mereka lebih eksis, namun kenyataannya banyak disalahgunakan sehingga salah dan mengakibatkan kerugian negara di beberapa pembiayaan sebagaimana dalam kasus ini. Oleh karena itu sekali lagi KPK berharap kepada segenap penyelenggara negara maupun juga sektor swasta maupun koperasi dan juga UMKM tetaplah kemudian tetap mendedikasikan bahwa setiap uang dari negara kami harapkan efisien dan efektif mencapai tujuannya masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, saya kembalikan ke Pak Ali Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Enki. Sebentar. Jadi tadi sudah diumumkan ya secara resmi ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan sampai nanti 4 Oktober 2022. Silakan 3 orang penanya, 1 di tengah, 2 sebelah kiri saya ada, belakang. Oke, 2 dulu ya, silakan. Ya, tes. Ya, terima kasih. Saya Mario dari Metro TV. Ini yang saya tanyakan ini terkait kasus dugaan kegiatan fiktif pemberian dana UMKM ini, apakah memang hanya sebatas pada di lingkungan UMKM sendiri atau di bawah Kementerian Koperasi, apakah memang ada keterkaitan dengan kementerian lain misalkan? Misalkan bantuan-bantuan terhadap tenaga kerja yang yang diduga tidak mampu. Setahu saya ada program itu juga. Nah kemudian sebelumnya saya pernah mewawancarai terkait penyelidikan kasus ini terhadap salah seorang terperiksa bernama Rina Zahrona. Itu pemilik mall mewah, pemilik mall mewah. Nama mallnya itu Belatera. Itu di Kelapa Gading ada, itu cukup wah itu mall itu tersebut. Dan dia juga mengaku terkait dengan peminjaman UMKM ini. Ini pemilik mall. Artinya bahwa apakah memang KPK sudah menemukan ada indikasi misalkan penggunaan mall-mall lain yang diduga berkomplot atau dengan modus yang sama untuk seolah-olah membantu para UKM mengumpulkan ribuan para pedagang kaki lima untuk diakomodir dalam sebuah mall. Apakah KPK sudah mendeteksi adanya ke arah sana modus yang sama? Kemarin saya lupa saya tanggal persisnya itu, saya sempat mewawancarai Rina Zahrona itu pemilik mall Terabella. Itu mall yang sangat besar itu Kelapa Gading. Apakah ini bagian juga dari pengembangan kasus UMKM ini? Nah kemudian apakah pembantuan seperti ini hanya berhenti pada seorang direkturnya saja? Apakah memang tidak diketahui atau bahkan diduga melibatkan atasan-atasannya, misalkan di level ya menteri wakil menteri lah, apakah sudah sampai ke sana atau menterinya nggak tahu atau diem-diem tapi menerima setoran misalkan. Ini kan nggak tahu juga. Nah untuk kasus lain kembali saya meminta Pak Gufron untuk menyampaikan soal ketidakhadiran mantan Kasau hari ini. Sebelumnya tadi juga ada tim mereka hadir menyampaikan surat agar meminta KPK melakukan pemanggilan mantan KSAU ini dengan prosedur militer. Pasalnya mereka mengklaim bahwa saat kejadian atau peristiwa itu Agus Supriyatna itu dalam posisi sebagai Pati TNI aktif. Walaupun saat ini purnawirawan, tapi bahwa kejadian pada saat pengadaan AW101 yang bersangkutan dalam posisi prajurit aktif. Sehingga mereka meminta agar adanya panggilan dalam prosedur militer sebagai anggota TNI. Tanggapan KPK seperti apa? Memang harus
seperti itu atau nggak ngaruh karena dia udah purnawirawan atau memang ada persinggungan atau bahkan tabrakan antara koordinasi antara undang-undang yang aturan di KPK dengan aturan militer yang di dalam turunannya tidak sesuai instruksi Panglima bahwa dalam panggilan seorang prajurit harus memanggil melalui atasannya, melalui ankum atau ya ini tolong dijelasin, kita orang awam agak sumir atau suping kita nih, pusing kita. Yang benar yang mana? Itu baru satu, Mas. Iya, masih ada lagi, sabar, Mas. Nah, kedua, saya mendapat informasi adanya beberapa dugaan kebocoran data atau dokumen milik KPK yang dilakukan oleh hacker Borja. Yang hal ini belum mereka rilis tapi sudah disuar. Bagaimana KPK menanggapi? Sebelumnya pemerintah sudah membuat tim satgas khusus untuk melakukan pengamanan data milik pemerintah. Apakah KPK sudah memiliki sistem pengamanan data dokumen? Kalau memang hanya sebatas data umum, oke. Tapi bagaimana kalau memang data misalkan kasus-kasus yang akan datang, yang akan mencuat, yang masih dilidik dan sebagainya? Kira-kira apakah pihak KPK sudah mendalami hal itu atau mendeteksi hal itu dan bagaimana ke depannya? Itu aja. Dan satu lagi soal Lukas NMB, apakah benar sedang terjadi semacam perintangan, tidak hanya demo misalkan sekitar ratusan orang untuk menghalangi adanya proses penyidikan yang dilakukan penyidik terkait pemeriksaan Gubernur Papua Lukas NMB. Ya, 3 itu aja. Terima kasih Pak Gufron, Pak Deputi. Baik, makasih Mas Waryo. Belakang, Chandra ya. Ya, saya Chandra dari medcom.id. Pertama saya mau nanya, ini kan kejadiannya 2012 dan 2013 ya. Nah, kenapa baru dipermasalahkan oleh KPK sekarang? Terus yang kedua, ini kan kasusnya udah lama. Nah, itu uang dari yang dipakai untuk korupsi, yang dikorupsi oleh para tersangka ini masih disimpan atau sudah dibelikan barang yang menjerumus ke arah TPPU? Terus untuk kasus lain sama ex-Kasau, pemanggilan ex-Kasau. Tadi pada intinya pengacaranya itu minta KPK ubah surat pemanggilan sesuai dengan aturan TNI. Nah, apakah KPK akan melakukan hal itu untuk meminta keterangan Kasau pada pemanggilan selanjutnya? Atau karena kan ini udah panggilan kedua, atau mau dipanggil paksa? Karena kan udah panggilan kedua nggak datang juga. Terus yang ketiga mau nanya soal Gubernur Papua Lukas NMB. Laporan Tempo menyebutkan bahwa rekening Gubernur Lukas NMB ini diblokir dengan isinya ada 61 miliar. Dan di laporan Tempo itu menyebut itu cuma sedikit dari total suap yang diterima. Nah, itu apakah benar seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup ya? Sudah mewakili? Oke, terakhir. Ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Pimpinan, Pak Gufron, Pak Deputi, Mas Ali. Saya Weli dari jurnaliswara.com. Saya cuma ingin ini aja memastikan saja soal kursi kepemimpinan satu masih kosong setelah ditinggal Bu Lili itu sampai saat ini seperti apa? Apakah pimpinan sudah menerima atau sudah mengetahui siapa calon pengganti Ibu Lili dari Presiden maupun dari DPR. Kan sampai saat ini DPR belum menerima surprise dari Presiden. Apakah pimpinan KPK akan membantu mendorong buat Presiden mengirim surprise ke DPR untuk nantinya siapa pengganti Ibu Lili. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mas Willy. Baik, ada 3 orang penanya. Satu lagi, Pak. Ada lagi? Ya. Oke, baik. Satu saja Pak, Aulia dari Berita 1. Izin menanyakan soal ini aja Pak, remisi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku korupsi ini kelanjutannya gimana ya dari KPK? Kan sebelumnya Pak Alex mendorong supaya dalam tuntutan ini mereka dicabut hak remisi dan juga pembebasan bersyaratnya. Ini kira-kira kelanjutannya dari KPK gimana ya dalam mendorong wacana ini? Terima kasih. Oke, cukup ya 4 orang? Baik. Kami silakan Pak Guru atau Pak Karyoto.
Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan dari Metro, dari Mas Chandra, dari Berita Satu ya. Saya akan berbagi dengan Pak Deputi Penindakan hal-hal yang bersifat teknis. Nanti saya akan limpahkan ke Mas Karyoto ya untuk menjawab. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum saya jawab. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah hanya di UMKM ini saja atau di UMKM yang lain? Yang jelas ketika kami melakukan penindakan sebuah kasus tentu yang kami lakukan penyelidikan dan penyidikan adalah atas apa yang dilaporkan oleh pelapor tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi. Karena yang dilaporkan ini adalah dugaan perbuatan tindak pidana korupsi pada penyaluran kredit di Kopanti, Jawa Barat, maka yang saat ini kami sedang tangani dan kami umumkan adalah terhadap tindak pidana dalam penyaluran dana LPDB KUMKM di Kopanti, Jabar ini. Apakah kalau kemudian ada yang lain ternyata sama, tentu kami akan membuka kalau teman-teman media ataupun masyarakat memiliki informasi bahwa ada dugaan tindak pidana yang sama dalam penyaluran dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit ataupun pembiayaan dari LPDB KUMKM ini, tentu KPK akan sangat terbuka dan menunggu kalau ada info terhadap dugaan korupsi di kasus-kasus yang lain. Termasuk sebagaimana disampaikan oleh Mas Mario tadi, ada mall di Kelapa Gading misalnya, silahkan saja laporkan anunya. Kami sangat terbuka dan menyambut baik kalau ternyata ada pengembangan laporan-laporan yang lain terhadap dugaan penyalahgunaan penyaluran kredit ataupun pembiayaan dari LPDB KUMKM ini. Mau siapapun dan mau dimanapun ya, tidak hanya terkait ataupun tidak hanya pada kasus ini. Mau Mbak siapa tadi yang disebutkan namanya? Ya, Mbak Rina maupun yang lain. Ketiga, apa hanya sampai dengan direkturnya, apa tidak dengan ke pejabat-pejabat lainnya? Sekali lagi, KPK itu menyelidiki dan kemudian menentukan sebuah perbuatan dan menentukan siapa pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, tentu berdasarkan perbuatan tersebut dilakukan siapa kesalahan-kesalahannya kepada orang tersebut, itu dipertanggungjawabkan dan kami tersangkakan. Jadi kami tidak membatasi kepada level, tidak membatasi hanya X saja misalnya, tapi tentu kami mempertanggungjawabkannya perbuatan yang salah yang merupakan tindak pidana korupsi tersebut adalah terhadap orang-orang yang perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana dan diliputi kesalahan. Itu ya, jadi kami tidak membatasi jabatan. Karena pasal 2, pasal 3 itu berlaku kepada setiap orang yang perbuatannya memenuhi pasal 2 dan pasal 3. Itu yang ketiga. Apakah Kasau? Ya, tadi. Ex Kasau. Pada saat melakukan perbuatan, mungkin jabatannya Kasau, mungkin diliputi dengan prosedur militer. Tetapi pada saat ini yang bersangkutan bukan lagi sebagai militer. Karena sudah tidak diliputi dengan jabatan militer, sudah menjadi anggota sipil, warga sipil pada umumnya, maka KPK pun melakukan proses penyelidikan dan penegakan hukumnya menggunakan prosedur sipil. Kemudian pertanyaan data Bjorka. KPK sampai saat ini belum menemukan bahwa KPK salah satu instansi yang informasi dan datanya dibobol oleh Bjorka. Sejauh ini dan mudah-mudahan ke depan
KPK tidak menjadi sasaran, dan mudah-mudahan seandainya pun disasar, mudah-mudahan KPK mampu untuk menangkalnya. Mohon doanya. Lantas, Lukas NMB dan lain-lain selanjutnya ya. Sekali lagi begini, dalam kebijakan pimpinan kami saat ini, sejak 2019, kami memang tidak pernah mengumumkan proses penetapan tersangka. Itu kenapa? Sekali lagi, karena kalau ditetapkan lebih dahulu, banyak hal yang kemungkinan akan terjadi. Salah satunya apa? Mulai dari menghilangkan alat bukti, mempengaruhi saksi, bahkan termasuk melarikan diri. Oleh karena itu kami tidak pernah akan mengumumkan proses petersangkaan. Yang kami umumkan adalah ketika para tersangka tersebut telah kami lakukan upaya paksa. Sebagaimana hari ini kami lakukan penahanan. Jadi proses-proses sebelumnya, Pak tersangkanya ini sejak kapan, kami tidak akan umumkan. Karena apa? Sekali lagi, itu dalam kerangka untuk menjamin proses penyelidikan, penyidikan itu tidak terganggu. Tidak terganggu karena apa? Tidak terganggu karena barang buktinya dihilangkan, para saksinya, alat buktinya sudah dirubah dan lain-lainnya, termasuk melarikan diri. Itu karena itu, sekali lagi kami berharap Anda semua memahami kebijakan kami. Bukan kami tidak ingin mengumumkan. Pada saatnya kalau sudah dilakukan upaya paksa, sudah teramankan seperti ini, maka kami akan umumkan. Jadi pertanyaannya sebagaimana juga Mas Chandra katakan, ini 2012, kok baru di sekarang Pak? 2012 itu kan pelaksanaannya. Dilaksanakan pencairannya sampai pengembalian itu 8 tahun. 2012 sampai 8 tahun berapa? 2020. 2020 kemudian macet, baru di restructuring sampai 15 tahun. Di situ baru kami mengendusnya, oh ada apa ini? Ternyata kemacetan itu memang pengusulnya yang mestinya dana LPDB KUAM itu adalah untuk koperasi, untuk usaha menengah, mikro dan kecil, ternyata itu fiktif, digunakan oleh bukan orang-orang ataupun bukan pengurus koperasi, usaha kecil, menengah maupun mikro. Nah itu yang kemudian namanya juga fiktif, pasti ada masalah, bukan hadir. Itu yang pertanyaannya Mas Chandra. Yang Kasau juga sudah kami lanjutkan, nanti bisa ditambahkan oleh Mas Karyoto. Termasuk juga Lukas NMB. Yang terakhir yang mungkin saya dapat jelaskan tentang remisi dan pembebasan bersyarat. Sekali lagi KPK memahami bahwa Undang-Undang Pemasyarakatan itu memberikan hak untuk mengajukan remisi dan pembebasan bersyarat kepada para narapidana. Tetapi KPK memberikan garis bawah bahwa pemasyarakatan itu adalah subsistem dari proses peradilan pidana. Jadi tidak bisa berdiri sendiri bahwa seakan-akan penilaiannya hanya penilaian ketika di dalam lapas. KPK ingin dan berharap pemberian remisi dan pembebasan bersyarat itu juga harus mengapresiasi dan memperhatikan bagaimana perilaku pada saat penyelidikan, penyidikan, bahkan di sidang. Kan tidak logis kalau kemudian remisinya seakan-akan hanya remisi dalam perspektif masa pembinaan di lapas saja. Apalagi kemudian misalnya dianggap sudah memiliki kontribusi bagi negara dan kemanusiaan ketika sudah donor darah, kemudian memberi pandai batik dan lain-lain. Itu kan padahal perilakunya itu perilaku yang sebelumnya pada saat proses pidana, proses penyidikan, mereka tersangka korupsi itu adalah merugikan uang rakyat dan kepentingan orang banyak. Maka kalau kemudian dikonversi hanya dengan donor darah, itu kan sangat tidak proporsional. Jadi remisi maupun pembebasan bersyarat itu hak yang diberikan di pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan.
tapi pelaksanaannya harus proporsional. Maksudnya apa proporsional? Harus seimbang antara perbuatan yang mencederai publik, mencederai dan merugikan Indonesia, rakyat banyak, dengan pembinaan yang masanya, mohon maaf, kadang hanya masanya 4 tahun, sudah dianggap kemudian terpulihkan. Apakah kemudian itu terevaluasi? Pembinaannya benar telah kemudian membuat perilaku yang asosial, perilaku yang tidak bermasyarakat, kemudian di dalam sudah bermasyarakat. Itu yang kemudian kami berharap ada proporsionalitas dan ada keterbukaan. Karena proses peradilan pidana itu terbuka. Di sidang semuanya terbuka. Kok kemudian proses pemberian remisi dan pembebasan bersyaratnya kita tidak tahu. Tiba-tiba sudah bebas. Nah itu yang kami sekali lagi menghormati dan taat bahwa hak narapidana untuk mendapatkan remisi serta pembebasan bersyarat. Tetapi kita juga harus taat pada prinsip-prinsip pemasyarakatan yaitu proporsional. Artinya seimbang dengan perilakunya. Keseimbangan itu kami berharap ada keterbukaan. Nah. Ya, itu adalah bagian dari proses yang akan tentu kami akan kaji untuk melakukan hal-hal yang sepatutnya ya, dan kami tidak perlu detailkan di hadapannya Mas Mario. Saya kira begitu. Nanti mungkin Mas apa Mas Feli? Oh, sejauh ini KPK sejak Bu Lili mengundurkan diri, KPK kan sudah langsung melaporkan kepada Presiden. Dan kemudian Presiden telah mengeluarkan pemberhentian. Selanjutnya bagaimana Pak? Adalah wewenang Presiden untuk kemudian mengusulkan kepada DPR untuk dipilih sebagai pengganti Bu Lili. Sejauh mana kami tidak memiliki otoritas, itu adalah kewenangan Presiden. Tentu KPK, pimpinan KPK berharap itu dapat terlaksana sesegera mungkin. Karena kelengkapan pimpinan yang mestinya 5, saat ini 4 tentu kemudian sedikit mengganggu. Oleh karena itu sekali lagi yang perlu kami sampaikan, itu bukan ranah KPK. KPK hanya berharap bahwa pengusulan siapapun yang merupakan dicalonkan oleh Presiden untuk dipilih oleh DPR itu ranah pemerintah. Kami hanya mengharapkan sesegera mungkin. Itu saya kira yang dapat kami sampaikan. Mungkin Pak Karyoto ada tambahan hal-hal yang berkaitan tentang Lukas tadi maupun Kasau. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati dan masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Sebenarnya secara simultan semuanya sudah dijawab oleh Pak Gufron ya. Saya hanya tambahkan sedikit. Masalah pemanggilan Kaso ini menurut saya bukan jadi polemik ya. Nanti saya sebagai penanggung jawab penindakan akan saya koordinasikan secepat mungkin dan saya akan mencari solusi. Intinya kalau memang nanti segera mungkin bisa diambil keterangan sudah selesai. Bagi saya tidak adalah konflik sana konflik sini, nggak perlu itu. Yang penting nanti koordinasi maunya apa, kita cari jalan tengah. Kemudian masalah LI, rekan-rekan juga paham. Ya, sampai saat ini kita masih melakukan proses penyidikan yang wajar, belum ada hal-hal yang khusus. Hanya saja untuk antisipasi ke depan. Kami juga harus banyak berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat. Mungkin itu. Saya rasa sudah semua, Pak. Terima kasih. Baik, Lukas tadi sudah. Iya, oke saya kira cukup ya teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya. Terima kasih Pak Gufron. Terima kasih Pak Karyoto. Langsung. Ya, oke. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.